Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baik di sini saya Rizka Alfiana, kelas PAUD A semester 2, ingin memenuhi syarat UTS yaitu dengan mata kuliah Psikologi Pranatal dan Bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perkembangan masa prenatal. Pentingnya perkembangan masa prenatal adalah periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode prenatal ini merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat, tetapi justru pada periode inilah dipandang terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Kemudian dewasa. Ini para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia berawal dari pertemuan sel sperma laki-laki dan sel sperma telur wanita. Pembuahan dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas. Ketika bersenggama, sperma dilepas dari pihak pria ke pihak wanita. Begitu sel sperma berhasil masuk, maka akan bercampur dengan sel telur wanita atau ovum dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah terbuahi atau zigot, yang dalam psikologi Islam disebut nutfah, yaitu air mani atau sperma yang keluar dari sulbi tulang belakang laki-laki yang bersarang di rahim perempuan. Kemudian, satu ovarium ke rahim sebagai hasil dari hubungan kelamin spermatozoa pria dalam jumlah besar diletakkan di mulut rahim dan bergerak menuju tuba falopi. Mereka ditarik ke dalam ovum oleh gaya hormonal yang kuat. Setelah satu sel sperma memasuki ovum, permukaan ovum seketika berubah, sehingga tidak ada sperma lain yang dapat memasukinya. Bila satu sperma menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat. Membran yang mengelilingi masing-masing pecah dan kedua inti bersatu. Pada umumnya, ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal atas 3 tahapan perkembangan. Yaitu yang pertama tahap germinal. Periode awal kejadian manusia selama tahap germinal dari pembuahan hingga minggu kedua kehamilan, zigot membelah diri menjadi semakin kompleks dan tertanam di dinding uterus. Yang kedua yaitu tahap embrio. Tahap kedua kehamilan. Segumpalan darah yang semakin membeku yang dimulai 2 minggu hingga 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ, terutama sistem-sistem fisiologis. Kemudian, selama paradigma embrio ini, pertumbuhan terjadi dialami 2 pola, yaitu yang pertama, cephalocaudal, dari bahasa Latin yang berarti kepala ke ekor. Proses perkembangan yang dimulai dari bagian kepala hingga ke bagian bawah tubuh. Kemudian yang kedua, proxima distal, dari bahasa Latin jauh ke dekat. Proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian dekat dengan tengah tubuh sampai bagian-bagian yang jauh dari pusat badan. Baik, yang ketiga, tahap janin. Dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara profesional mulai terlihat. Menurut psikologi Islam, ketika janin genap berumur 4 bulan, maka ditiupkan ruh ke dalamnya, dan ibu dapat merasakan gerakan-gerakan janinnya, seperti menonjok-nonjok atau menendang-nendang. Pada bulan ke-7, rambut mulai tumbuh di kepalanya, dan mulut mulai menonjol keluar, bergerak-bergerak, dibuka dan ditutup. Meregu atau menelan dan menghisap ibu jarinya, mata mulai berkedip,
dan ia bisa menangis meskipun matanya masih tertutup rapat. Pada bulan ke-8 mulai berkembang lapisan lemak badan yang berguna untuk mengatur temperatur badannya setelah kelahiran. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya untuk memenuhi syarat UTS dari mata kuliah Psikologi Prenatal dan Bayi. Sekian dari saya, Rizka Alfiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.